Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Kali ini kita akan membahas sebuah teks yang bisa dikatakan jenaka ya, atau lucu. Mungkin kita kadang-kadang suka menontonnya di televisi atau mungkin di media sosial ya, mengenai cerita-cerita lucu yang ada di media tersebut ya. Materi kali ini akan berhubungan dengan itu, namanya adalah teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Simak selengkapnya. Teks anekdot ialah teks cerita lucu yang beredar di masyarakat, biasanya berisi kritikan yang dikemas secara jenaka. Mungkin kita pernah mendengar ya, di media sosial atau mungkin di televisi atau mungkin di platform lainnya. Misalnya kayak gini, misalnya suatu hari ada hajatan ya, pernikahan misalnya ya, hajatan pernikahan, kita diundang untuk datang ke sana. Kebetulan kita itu lagi bokek, nggak punya uang. Akhirnya kita memberanikan datang ke sana ya, dengan modal membawa amplop supaya kita tidak kelihatan nggak punya uang. Kita bawa amplop ya. Pas datang ke sana ada dua pintu, ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan. Kebetulan laki-laki ya, kita masuk pintu laki-laki ya. Setelah masuk ada pintu lagi, dua pintu lagi ya. Amplop di atas 100.000, amplop di bawah 100.000. Karena kita ingat amplopnya itu kosong, kita ambil yang di bawah 100.000 ya. Kita belok ke sana ya. Ada lagi ternyata pintu lagi ya, 50.000 atau 10.000 ya. Kita ambil yang 10.000 ya. Setelah masuk ya, di sana kita hanya disuguhkan air putih. Sementara pas kita lihat ke yang 50.000 atau yang sebelah sana, ternyata disuguhkan makanan ya, makan nasi beserta teman-temannya atau mungkin lauk pauknya. Sementara yang 10.000 ke bawah itu hanya disediakan air minum saja. Nah, itu merupakan salah satu contoh cerita anekdot ya. Atau contoh yang lainnya yang mungkin ini ada dalam cerita luar negeri, kartun luar negeri yang pernah saya lihat adalah seorang raja ya, yang masyhur, yang berkuasa saat itu, ingin mengadakan perayaan ya. Mungkin kalian pernah nonton, yang mengadakan perayaan ya. Untuk perayaan tersebut sang raja ingin menggunakan jubah atau pakaian yang istimewa. Maka dipanggillah ahli pembuat pakaian. Kebetulan saat itu ada dua orang yang ada dua orang yang menyamar untuk jadi ahli pakaian tersebut.
atau tukang baju ya, kalau di kita tukang kaput mungkin ya. Ada 2 orang nih. Dia berakting seolah-olah dia adalah sang ahlinya ya. Setelah berdiskusi dengan sang raja ya, pakaian mau seperti apa, akhirnya dibuatkanlah pakaian. Namun karena si tukang pakaiannya itu adalah palsu ya, mereka nggak bisa membuat baju. Maka mereka membuat siasat ya. Dikala sang raja datang, si tukang jahit palsu itu memberitahu bahwa baju sudah jadi ya, digantung di tempatnya. Dan untuk memuluskan akal bulusnya, si tukang baju palsu itu mengeluarkan jurus siasatnya, yaitu inilah paduka, pakaian istimewa untuk paduka. Hanya orang-orang pintar saja yang bisa melihatnya. Jelas, dengan kalimat tersebut sang raja tidak ingin malu ya. Dia merasa bisa melihat baju tersebut. Wah, sangat bagus sekali. Pakaian yang sangat bagus, istimewa. Ya, akhirnya sang raja dengan sombongnya karena ingin memang disebut orang pintar, akhirnya di saat perayaan dia memakai pakaian tersebut dengan dibantu oleh si tukang jahit tersebut. Mungkin bisa menebak hasilnya ya. Saat sang raja berjalan dengan kostum tersebut di masyarakat, semua masyarakat tertawa. Kenapa? Karena masyarakat melihat sang raja itu tidak menggunakan pakaian ya, karena yang tadi disebutkan ya, sang raja memakai pakaian yang memang itu bukan pakaian, tapi seolah-olah memakai pakaian ya, dipakaikan seolah pakai pakaian ya, kayak masukan saja gitu ya, padahal nggak pakai apa-apa ternyata ya. Dengan kalimat tersebut akhirnya si raja malu dengan kesombongannya ya, gara-gara dia ingin disebut orang pintar, karena baju tersebut disebutkan hanya orang pintar yang dapat melihatnya. Karena sombong ingin disebut orang pintar, sehingga sang raja dengan sombong memakai pakaian tersebut, padahal itu palsu, tidak ada pakaian sama sekali. Artinya si raja merasa dibodohi ya, dan akhirnya si tukang jahit tersebut dihukum mati. Nah, itu adalah salah satu contoh juga dari cerita luar negeri atau dari kartun yang berisi tentang anekdot, teks anekdot ya. Artinya cerita lucu ya, atau komedi yang ada di masyarakat, beredar di masyarakat. Isinya mengenai kritikan terhadap persoalan di masyarakat. Contohnya yang tadi ya, yang kekondangan ya, yang membawa uang yang hanya membawa amplop, atau mungkin tadi sang raja yang termakan oleh egonya, oleh sombongnya ya, sehingga dia dipermalukan sendiri ya. Nah, adapun struktur teks dari teks anekdot ini ada 6 ya. Yang pertama ada abstrak, yaitu gambaran awal tentang isi teks ya, jadi ada pendahuluan ya, gambaran awal bagaimana cerita tersebut secara umum. Kedua ada orientasi, ini seperti halnya teks narasi pada umumnya, ada orientasi tentang pengenalan tokoh dan lingkungannya. Ada event, rangkaian peristiwa yang terjadi setelah dikenalkan tokohnya, alurnya mengalir maju ya.
setelah itu setelah dikenalkan bagaimana aktivitasnya, ya, lalu nanti ada krisis. Rangkaian peristiwa sedang berjalan, nanti muncul masalah. Ya, muncul masalah seperti yang tadi dalam cerita ya, ada masalah, ya, hingga klimaks, hingga puncak masalah. Nanti akan ada reaksi. Reaksi di sini adalah penyelesaian masalah. Ya, akhirnya masalahnya ada solusinya. Dan terakhir ada koda, ya, perubahan yang akan terjadi pada tokoh. Ya, setelah menyelesaikan masalah tersebut, mungkin si tokoh mendapat hikmah ya. Jadi harus bagaimana? Itu adalah koda. Ya, itu adalah struktur teks anekdot. Ada abstrak, orientasi, event, krisis, reaksi, dan koda. Adapun kaidah kebahasaan untuk teks anekdot, yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, biasanya teks anekdot itu diawali dengan kata-kata seperti pada zaman dahulu kala, pada suatu hari, ya, seperti itu, mirip-mirip dengan dongeng. Ya, yang kedua, kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, terkadang dalam teks anekdot ada kalimat retoris. Jadi dia bertanya, tapi memang pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab dalam teksnya sendiri. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ya, ini biasanya di semua teks konjungsi itu pasti dipakai ya. Kata hubung pasti dipakai. Ya, kata hubung contohnya seperti dan, atau, tetapi, sehingga, lalu, kemudian, maka, ketika, kata tapi, dengan demikian, dan sebagainya, banyak lagi. Ya, jadi konjungsi di setiap teks pasti ada. Keempat, penggunaan kata kerja aksi, ya, atau kata kerja yang menunjukkan suatu subjek sedang melakukan kegiatan. Ya, kata kerja aksi atau kata kerja ini pasti juga digunakan karena memang untuk menghidupkan tokoh dalam cerita tentunya harus menggunakan kata kerja aksi yang subjeknya sedang melakukan aktivitas. Kelima, penggunaan kalimat imperatif atau perintah. Ya, terkadang dalam anekdot juga ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, misalnya, tolong ambilkan buku itu, ucap Nana, misalnya. Ya, itu kalimat imperatif. Dan terakhir, menggunakan kalimat seru atau kalimat dialog atau kalimat langsung yang dominan. Kalimat seru ini adalah kalimat dialog atau kalimat percakapan. Ya, karena teks anekdot pada dasarnya sama dengan teks narasi pada umumnya, tentunya ada dialog-dialog dalam ceritanya. Ya, tentunya ada dialog-dialog ya antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, itu adalah struktur teks, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teks anekdot. Ya, selamat belajar, terus mengerjakan soal, penugasan dan sebagainya. Jangan patah semangat. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.